Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Kisa di live Pekanan Ta'aruf Online Indonesia dengan tema malam hari ini ngobrol with Bestoy. Spesial banget karena hari ini kita akan berbincang tentang jatuh cinta tak seperti di drama Korea, tak seindah di drama Korea. Hari ini akan sangat spesial karena kita akan ngobrol bareng salah satu user atau pengguna dari Ta'aruf Online Indonesia yang juga beliau adalah ternyata seorang content creator. Nah, teman-teman bisa nebak gak siapa orangnya? Atau jangan-jangan udah ada yang kenal nih dengan pembicara kita malam hari ini. Ada Teh Milah yang akan bergabung dan sharing bersama dengan kita tentang pengalamannya menggunakan aplikasi Ta'aruf Online Indonesia. Ya, untuk teman-teman semua boleh bantu konfirmasi ya nanti ketika sudah berjalan apakah suara kami terdengar jelas atau tidak. Dan juga teman-teman boleh banget ajakin teman-teman lainnya, ajakin saudaranya, ajakin sahabat-sahabatnya untuk nonton live Instagram pada malam hari ini karena insya Allah dari sharing-sharing yang akan kita sampaikan pada malam hari ini akan membuat teman-teman yang tadi hatinya ragu, yang tadinya mungkin belum terbayang proses ta'aruf itu seperti apa, insya Allah akan terjawab malam hari ini dengan sharing bersama Teh Milah. Saya tulis dulu di sini ya uh, tema hari ini ngobrol with Bestoy, ngobrol bareng user, ngobrol bareng pengguna Toy. Jatuh cinta tak seindah di drama Korea. Oke. Oke, sepertinya Teh Milah juga sudah um, oke, oke. Oke. Halo, halo, Halo. halo. Oke, Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Suaraku Oke, kedengeran masuk? aman-aman, jelas, Oke. jelas. Sip, sip. Teman-teman boleh bantu di komen ya kalau suara kita udah kedengaran jelas atau belum, suara kami udah kedengaran jelas atau belum, biar kita bisa uh, kasih performa yang terbaik malam hari ini karena biasanya tuh kadang ada aja trouble-nya ya, tapi insya Allah Bismillah semoga malam hari ini bisa lancar. Apa kabar Teh Mila? Salam kenal sebelumnya, saya Kisa. Sebelumnya kita cuma lewat chat aja ya. Iya, alhamdulillah baik. Salam kenal, Teh. Alhamdulillah. Kita. Oke, ini buat teman-teman yang baru bergabung, malam hari ini kita akan ngobrol bareng salah satu dari user Ta'aruf Online Indonesia yang ternyata juga seorang content creator gitu. Ada Teh Milah yang sudah bergabung bersama kita di sini. Nah, dari Teh Milah silahkan boleh perkenalkan diri dulu, domisilinya di mana, kemudian kegiatan sehari-harinya, aktivitasnya ngapain aja nih? Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Waalaikumsalam. Mila, domisilinya Bekasi. Terus, apa lagi tadi? Profesi ya, profesi. Ya, Ya, aktivitas sehari-hari. profesinya dan aktivitas sehari-hari saat ini itu menjadi content creator dan freelancer gitu. Oke, menarik. Ini jujur ya Teh, saya pribadi agak kaget gitu karena kan nggak ngerti nih user Toy itu siapa aja, latar belakangnya seperti apa gitu kan. Mm-mm. Kemarin kita juga udah pernah live Instagram juga bareng user dengan berbagai
latar belakang gitu ya. Ada Ya, yang penggiat dakwah, kemudian ada juga yang memang bekerja di swasta seperti itu. Terus kemarin yang menikah juga ada dari Dokter Rizky, itu juga seorang dokter influencer, dan saya tidak menyangka ternyata ada user toy yang juga seorang content creator gitu. Ini agak mengagetkan dan oh masya Allah gitu ya. Masya Allah, awalnya waktu itu Teh Milah tahu toy itu dari mana Teh? oke. Tahu Toy itu awalnya aku tuh tahu di tahun 2021. Aku inget Oh, banget tahun pandemi ya. iya, pas Mhm. pandemi lagi ramenya. Terus kalau nggak salah waktu itu Ustadz siapa ya? Ustadz Felix itu pernah bahas, Mhm. pernah collab Instagram gitu. Oh, Beliau, oke. terus beliau juga ada bahas tentang Ta'aruf Online Indonesia ini. Terus akhirnya aku jadi kepo-kepo apa sih ini gitu. Akhirnya aku Mhm. coba. Oke, apa yang membuat Teh Milah akhirnya berani untuk mencoba aplikasi Ta'aruf Online Indonesia ini? Karena kan notabene tuh kalau misalnya cari jodoh lewat jalur aplikasi atau Ya, online gitu kan, itu konotasinya tuh cenderung negatif gitu. Nah, ini Teteh kenapa nih? Kenapa memilih untuk ikhtiar pakai Toy salah satunya mungkin? ya. Karena dari judulnya aja ya, dari judul aplikasinya aja bukan dating apps. Oke. Tapi Heeh. ta'aruf gitu kan, ada Heeh. kata-kata ta'arufnya. Nah itu eh ya kita bersama sudah tahu lah kalau misalkan kita mau ke jenjang yang serius gitu ya, kita ingin mencari sarana gitu ya untuk mengenal seseorang atau calon pasangan menuju pernikahan gitu ya, lewat jalan yang serius. Nah itu pasti lewat ta'aruf gitu kan. Mhm. Karena nama aplikasinya juga Ta'aruf Online Indonesia gitu, akhirnya aku coba pakai gitu. Dan sebelumnya kan pasti kita lihat dulu ya Teh Instagramnya ya, Mhm. Instagramnya Toi juga aku cek-cek dulu gitu, maksudnya isinya Mhm. tuh kredibel nggak sih, maksudnya nih beneran ada orangnya nggak sih di baliknya gitu, atau cuma bot aja gitu, atau cuma apa ya, aplikasi-aplikasi bodong gitu kan. Mhm. Nah makanya terlihat di Instagramnya itu sangat-sangat well planned gitu ya, maksudnya tersaji semua informasi tuh ada gitu, kayak Mmm, FAQ-nya juga ada, terus informasi cara memakainya atau menggunakannya juga ada gitu. Akhirnya aku jadi percaya sejak saat itu Teh gitu. oke, alhamdulillah. Berarti memang karena basic-nya memang karena tidak ingin dating, karena memang pengennya ta'aruf, ya kenapa nggak dicoba selama memang informasi yang tersaji itu kredibel gitu, kurang lebih bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Nah, Nah, ini betul. menarik. Mungkin berkaitan dengan tema malam hari ini, jatuh cinta tak seindah di drama Korea. Nah, Teh Milah ini seorang content creator yang kalau saya kepoin Instagramnya nih cenderung banyak banyak membahas tentang budaya-budaya Korea, drama Korea, ataupun segala sesuatu yang berbau Korea gitu. Nah, Mm-mm. ini kalau menurut Teh Mila sendiri yang sudah menjadi user Toy sejak 2021 gitu ya, em, kenapa jatuh cinta itu tak seindah di drama Korea, Teh? Emang kalau di drama Korea itu jatuh cinta tuh gimana? Dan ketika berproses ta'aruf itu memang seperti apa gitu? Ya, oke. Ya, kenapa jatuh cinta itu tidak seindah di drakor gitu ya. Nah, sebelum aku mau menjawab, mungkin aku mau absen dulu gitu ya ke Oke. teman-teman di sini, ada nggak yang suka drakor? Nah, coba komen di bawah. Terus yang suka, yang ngefans siapa? Baekhyunwoo atau Ryu Seung-jae, drama Lovely Runner yang lagi rame saat ini. Nah, coba komen di kolom komentar. Terus juga apalagi ya? Cowok-cowok fiksi yang di novel atau Hmm. cowok-cowok anime. Nah, itu boleh Hmm. tuh komen di kolom komentar. Ya, jadi emang karena backgroundku itu suka Korea ya, Teh. Jadi aku tuh Mhm. suka Korea sejak kapan ya? Sejak tahun 2009. Jadi udah cukup lama Oh, ya. suhu ya. Ya, lumayan. Jadi udah hampir 15 tahun kali ya. Ya, jadi Mhm. udah cukup lama. Terus juga ya sehari-harinya seperti itu ya. Fangirling apa segala macam gitu. Jadi memang Instagramku memang ke arah sana gitu. Biar
tetap relate lah gitu. Dan dari situ aku juga bisa mengajak teman-teman yang masih suka sama Korea untuk ke kebaikan gitu. Akhirnya mereka juga tertarik untuk ngaji dan segala macamnya gitu. Nah, kenapa sih jatuh cinta itu nggak seindah di drama Korea? Nah, teman-teman di sini kan yang nonton pasti banyak ya yang udah pernah nonton drakor apa segala macam. Itu kan indah banget ya drakor ya. Kayak ya udah jatuh cinta selesai gitu kan. Terus langsung ubuan apa segala macam selesai gitu. Enak lah pokoknya, indah banget gitu. Kayak kita tuh ngelihatnya juga aduh pengen gitu punya kisah cinta kayak gitu, mulus-mulus banget gitu. Padahal sebenarnya ya kalau ditanya ke diri kita sendiri gitu ya, sebagai ke manusia yang hidup di real life gitu ya, jatuh cinta mudah nggak sih? Ya mudah, mudah. Apalagi cewek ya. Jujur yang para cewek, mudah nggak? Ya gampang, jatuh cinta mah gampang. Kayak semua cewek mah nggak usah ditanya, pasti semuanya gampang buat jatuh cinta, ya nggak? Coba aku aja dulu ya zaman sekolah banyak gitu cem-cemannya gitu kan, crushnya gitu, itu banyak gitu. Kayak zaman SMP ada, zaman SMA ada lagi gitu, ada Setiap aja. fase ya. Iya, setiap fase ganti-ganti gitu. Bukan hanya pas di drakor aja suka, terus di K-pop aja suka, tapi juga di real life ya suka gitu kan, gampang jatuh cinta orangnya gitu. Nah, jatuh cinta tuh gampang, tapi yang susah itu apa? Yang susah itu adalah mempertahankannya. Asik. Kenapa tuh kayak gitu? Karena ya banyak dari kita gitu ya, di luar sana mungkin ya, di luar sana itu ketika pacaran gitu ya, mungkin lewat jalan pacaran, oke, gue cinta sama lo cinta sama gue, oke nih kita mau serius gitu kan, kita akhirnya mau nih untuk menikah gitu kan, karena gue cinta sama lo cinta sama gue, ya udah nikah gitu kan. Nah, tapi ketika udah menghadapi fase pernikahan gitu ya, 1-2 tahun mungkin masih sweet gitu ya, masih ubu-ubuan, apa macam masih mesra. Tapi setelah akhirnya tertampar oleh realita-realita kehidupan gitu ya, seperti ya profesi, terus pekerjaan, belum lagi anak, apa segala macam. Akhirnya baru tuh tertampar realita. Wah, ternyata dia tidak seindah yang aku duga. Ternyata itulah kenapa, karena dimulainya ya dengan jalan pacaran gitu ya, yang notabene jalan pacaran itu sendiri kan ya, pacaran gimana sih, ya udah kita ketika pacaran itu kan banyak yang hanya menunjukkan apa ya, kelebihannya aja gitu, kelebihannya. Terus kalau misalkan cewek tuh kalau lagi mau dating atau lagi mau ketemu sama cowoknya tuh dandan yang cantik gitu kan. Padahal ya cowoknya nggak pernah tahu kalau misalkan sehari-hari di rumah tuh mungkin ya cuma pakai dasteran aja, terus bau atau apa segala macam. Nah itu nggak pernah diketahui gitu kan. Nah itu ya yang terjadi gitu, yang terjadi di kehidupan pacaran tuh seperti itu gitu kan. Cuma tahu lebih-lebihnya aja dari si calon pasangan gitu, dan akhirnya ketika sudah menikah kaget dan akhirnya ya udah gitu kan, banyak terjadi konflik lah. Nah ini mirip banget sama drakor Queen of Tears. Ada yang nonton nggak? Teh Kisa nonton nggak Teh? Enggak, aku tuh takut nonton drakor karena takut nggak bisa berhenti Teh, makanya lebih baik tidak sama sekali. Takut teracuni ya Teh? Iya betul. Iya. Nah, di drakor ini tuh bagi teman-teman yang udah nonton pasti tahu ya. Kalau di drakor ini itu kan ada karakter namanya Baek Hyun Woo dan Hong Hae In gitu ya, suami istri. Nah, mereka tuh digambarkan sangat bahagia gitu di 1-2 tahun pernikahan pertama mereka gitu kan. Wah, isinya honeymoon ke Jerman, terus isinya romantis-romantis banget gitu. Kayak kita tuh ikut apa ya, kayak ih pengen banget gitu. Buai ya, Wah, jadi punya sangat angan-angan. indah banget lah Teh pokoknya, apalagi makanya pada cakep-cakep kan. Sangat indah lah pokoknya. Nah, tapi setelah akhirnya si karakter Baek Hyun Woo itu tahu backgroundnya atau latar belakangnya si istrinya, itu akhirnya dia jadi apa ya, ibaratnya jadi kecewa gitu. Kecewa dan akhirnya kok baru kebuka sekarang nih semuanya gitu kan. Nah, yang aku lihat tuh dari drakor itu kayak, wah ini nih pentingnya ta'aruf. Ini nih pentingnya ta'aruf. Coba lu berdua ta'aruf gitu.
Pasti beda Pasti cerita. beda cerita. Mhm. Nah ini karena apa? Karena kalian pacaran gitu kan. Pacaran Mhm. ya cuma ngeliatin indah-indahnya doang gitu. Akhirnya kaget gitu. Mhm. Coba kalian taruh. Kalau taruh itu kan sendiri ya bener-bener digali gitu kan. Kayak di profile Toi aja kan ada kelebihan, ada kekurangan juga ya Mhm. Teh. Mhm. Itu bener-bener kita lihat banget gitu karakternya gitu kan. Dan kita bahkan bisa bertanya-tanya ya Teh. Dengan Mhm. Bisa tanya jawab. kelas dan bagi cewek kalau misalkan lagi proses ta'aruf itu sebisa mungkin mengenyampingkan perasaannya gitu Hmm. kan yang sangat mungkin terjadi ketika pacaran karena pas pacaran itu pasti wah isinya perasaan semua tuh Mhm. dan Mhm. itu kalau misalkan lagi ta'aruf nggak mungkin kita pakai perasaan gitu kan bukan nggak mungkin sih mungkin ini struggle kita sebagai Mhm. perempuan gitu ya Mhm. perempuan tuh makhluk rasa. Jadi agak nggak mungkin gitu kita nggak pakai perasaan. Mhm. Tapi sebisa mungkin kita di proses taruh ini harus mengenyampingkan perasaan dan pakai logika. Biar Mhm. apa? Biar kita tuh bisa bener check and recheck calon pasangan kita itu backgroundnya seperti apa. Biar Mhm. nggak lagi ke depannya gitu. Itu Mhm. sedikit soal taaruf. Oke, oke, ya. Jadi emang ini ya, kalau misalnya pacaran sama ta'aruf itu karena metodenya pun berbeda, nanti efeknya pun juga berbeda gitu. Ketika tadi mungkin terutama untuk kita nih para perempuan yang notabene kita makhluk yang lebih perasa, ketika kita ta'aruf pun itu tidak dipungkiri perasaan itu pasti akan bergejolak, pasti akan bermain gitu. Tapi ketika kita sudah memilih untuk berkomitmen untuk berta'aruf, maka secara sadar, secara bertanggung jawab, kita akan lebih mencoba untuk memanage perasaan itu untuk tidak berlebihan gitu. Beda dengan kalau misal kita pakai metode pacaran, ya itu mah semuanya udah di-loss-in aja, udah dijor-jorin aja gitu. Kalau ta'aruf kan kayak mau mau nyapa aja takut, deg-degan. Deg-degannya tuh Iya, bukan deg-degan ya mungkin deg-degan suka iya gitu, tapi deg-degannya kayak dosa nggak ya gitu, ada perasaan-perasaan kayak gitu. Nah, kalau Teh Mila sendiri gimana ketika mungkin proses ta'aruf, sudah pernah proses ta'aruf itu apakah perasaan-perasaan kayak gitu itu memang muncul dan gimana mengatasinya agar tetap logik gitu Teh. Kalau tadi Teteh nyebutin ya logik gitu. ya, ya. Oke. Berdasarkan pengalaman yang aku punya ya Mhm. soal taruh gitu ya. Gimana caranya biar bisa mengesampingkan perasaan padahal kita itu sangat perasaan. Mhm. Nah, Mhm. itu sebenarnya balik lagi ke kalau misalkan kita tujuannya menikah itu untuk serius gitu ya. Serius terus untuk ya ini kan pernikahan itu adalah ibadah seumur hidup gitu ya, Teh. Seumur Mhm. hidup dan udah pasti kalau udah mau mengarah ke sana ya kita harus menjalannya dengan serius juga gitu kan Mhm. nggak bisa main-main lagi nggak bisa pakai perasaan lagi akhirnya kita harus benar-benar cross check dan mengenyampingkan perasaan itu biar apa biar ya nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi gitu kan Mhm. uh-uh. Nah ya tipsnya itu ya itu sih cukup dengan ketahui kita tuh menikah tuh untuk apa gitu kan Mhm. kita menikah untuk apa kita visi misinya itu apa tujuannya menikah itu apa ketika kita sudah tahu bahwa pernikahan ini sangat mulia pernikahan itu adalah sebuah ibadah maka insya Allah deh kita pasti bakal lebih serius untuk menggali calon pasangan kita gitu kan karena Mhm. kalau misalkan ya kita nggak tahu tujuan menikah itu apa kita hanya menikah karena ya gue cinta sama lo cinta sama gue padahal sebenarnya definisi cinta sendiri mungkin kita nggak tahu yang sebenarnya seperti Mhm. apa gitu atau bahkan Mhm. ya cinta yang mungkin didefinisikan oleh orang-orang lain gitu ya bukan oleh agama kita bukan oleh Allah bukan oleh Rasulullah gitu kan padahal sebenarnya kita punya definisi cinta yang sebenarnya menurut Allah bagaimana menurut Rasulullah bagaimana gitu kan nah itu banyak di luar sana yang seperti itu lo cinta sama gue cinta sama lo ya udah ayo kita jalan gitu ya kita maju aja Mhm. urusan nanti ya urusan belakangan aja nanti kita juga bisa Mhm. sama-sama belajar lah gitu nah padahal sebenarnya kalau Mhm. dalam proses taaruf ini ya kita ngerti
kita tuh harus apa ya, ibaratnya ini adalah suatu hal yang karena kita nggak lewat pacaran, kita nggak tahu backgroundnya seperti apa, kita nggak tahu dia tuh dari apa, kita tahu ujuk-ujuk gitu ya hidup dengan manusia yang stranger gitu ya, asing gitu. Kayak benar-benar wah nih orang dari mana gitu kan, itu kan benar-benar harus ketahui backgroundnya gitu kan dengan lebih mendalam gitu. Kalau misalkan kita nggak tahu ya gimana cara kita bisa hidup dengan dia nanti gitu. Dengan berdasarkan pengetahuan kita soal itu, insya Allah nanti kita pun juga akan mudah untuk mengesampingkan perasaan kita. I Ilmu tadi. see. Ya, ini tips terutama untuk para perempuan ya. Jadi kita harus tahu dulu nih tujuan kita itu mau ngapain, menikah itu mau apa, visi misinya itu seperti apa, yang nanti akhirnya kita akan ngerti nih, kita tuh mau cross check bagian apa aja sih yang mau kita cross check, yang akhirnya kita bisa dapat informasi yang mendalam tentang si calon ini. Dan kalau udah begitu, insya Allah yang namanya perasaan itu bisa lebih dikesampingkan. Kalau misal kita tadi ya, bagus banget nih mendefinisikan cinta sendiri itu kita barangkali masih gagal loh mendefinisikan cinta karena untuk menikah itu bukan sekedar gue cinta sama lo cinta sama gue terus kita nikah gitu. Itu definisi mungkin di drakor ya Teh. Betul, Definisi betul. cinta di drakor begitu. Tapi ketika kita sudah kembali ke realita, apakah betul Allah itu mendefinisikan cinta antar manusia itu seperti itu untuk di dalam pernikahan apakah seperti itu atau bukan gitu. Ini menarik banget nih hubungannya sama drakor mulu ya. Ini tadi ada beberapa yang bilang oh iya nonton juga gitu ngikutin terus aku yang niat ta'aruf dan dulu pernah pacaran, aku bilang kalau pacaran itu capek, mubazir, waktu, uang, perasaan, dan Uh, tenaga. Mantap ya. bener banget. Kalau kalau terlalu sayang, gampang cemburuan. Padahal mah masih di fase pacaran. Nah, tuh, ini sebuah testimoni dari sahabat kita yang sudah hijrah, insya Allah ya. Semoga dipertemukan dengan jodohnya yang terbaik gitu. Ini Amin. teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya, boleh langsung di ini ya di kolom pertanyaan. Kalau di kolom komentar nanti khawatirnya nggak kebaca, teman-teman bisa taruh pertanyaannya di kolom pertanyaan ya. Ini kayaknya belum ada yang nanya karena terkesima dengan penjelasan Teh Mila. Ngedengerin banget nih penjelasan dari Teh Atau Mila, malah Masya bingung Allah mungkin ya. ya. Enggak kok, insya Allah bisa dipahami kan ya teman-teman. Karena di sini Teh kebanyakan memang belum semuanya itu paham sebenarnya tentang ta'aruf itu seperti apa gitu. Jadi teman-teman di sini itu adalah orang yang bisa jadi memang belum ketemu jodohnya, terus pengen coba dulu nih ta'aruf itu kayak gimana, belum punya pengalaman sebelumnya gitu. Tapi percaya nih kalau ta'aruf itu pasti jalan yang baik gitu karena kan Allah mintanya kita lewat jalan yang baik gitu sedangkan pacaran itu nggak ada di dalam Islam cuman belum yakin ta'aruf itu apakah worth it atau enggak gitu apakah worth it atau enggak apakah betul beli kucing dalam karung atau enggak nih gitu atau misal kalau menurut Teh Mila sendiri yang mungkin sudah dari 2021 ya pakai TOI sampai hari ini juga masih menggunakan aplikasi TOI gitu. Kalau orang di luar sana yang belum tahu itu kan ngertinya tuh kalau orang ta'aruf tuh tiba-tiba nikah Teh. Iya. Semulus itu. Mungkin kebayangnya kalau aku boleh sebut kayak Ray Bayang dan Dinda Hau Iya. yang orang-orang taunya uwu-uwunya aja sampai sekarang gitu. Nah, kalau Teh Milah sendiri berdasarkan pengalaman, apakah proses ta'aruf itu selalu mulus atau kayak ya udah tiba-tiba nanti datang jodohnya aja atau misal seperti apa Teh kalau berdasarkan pengalaman Teteh sendiri? Iya. Kalau berdasarkan pengalaman aku, jadi mungkin aku mau mahamin dulu ya ke teman-teman yang berusaha untuk meyakinkan gitu.
meyakinkan kenapa sih worth it gitu ya untuk nyoba ikhtiar melalui aplikasi gitu ya terutama. Nah, kalau menurut aku pribadi, kita tuh nyari jodoh bisa di mana aja, ya enggak? Kita tuh bisa, ya sesimpel kita chat teman lama kita, terus teman SMA kita, atau ya siapapun lah. Mungkin nih banyak nih teman-teman cewek mungkin ya yang pernah mengalaminya ketika hijrah itu ada aja gitu ikhwan yang nge-DM, Iya, ya enggak? betul. Ya enggak? Coba Ujiannya langsung dateng ya ketika hijrah langsung ya. datang. Itu wah itu semua akhwat kayaknya udah pernah mengalaminya tuh kayak gitu. Itu sangat mudah gitu ya. Maksudnya ketika kita pengen nikah itu kita tuh kalau nyari jodoh gampang banget sebenarnya gitu. Tapi kan ketika kita merespon misalkan merespon ikhwan tersebut lewat DM, akhirnya kan yang terjadi adalah kholwat, berdua-duaan gitu kan. Dan kita belum tahu pembicaranya itu akan dibawa kemana gitu kan. Mungkin aja pembicaranya ya cuma pembicaraan sepele gitu, dan ya ngomongin apa sih gitu, paling cuma lupa sholat tahajud atau apa. Ya kalau kayak gitu mah gue juga bisa pakai alarm gitu kan, ngapain ingetin gitu. Tapi kan ya kebanyakan kalau misalkan di DM seperti itu kan akhirnya ya mengarahnya ke sana gitu kan. Padahal sebenarnya ada jalan yang bagus loh, yaitu lewat aplikasi. Nah, yang aku lihat ketika melihat aplikasi Ta'aruf Online Indonesia ini, di TOI itu ada yang namanya perantara. Nah, ini tuh keren banget ya. Keren banget kenapa? Karena perantara ini orang yang memang ahli gitu ya, emang ahli, emang udah ibaratnya udah senior lah dalam ilmu agama gitu ya. Jadi bisa mengawasi kita gitu, pembicaraan kita apakah pembicaraannya sudah keluar jalur atau tidak gitu. Nah, ini ada di TOI. Terus selain itu juga apa ya, kita juga bisa fokus secara karakter aja gitu. Kenapa? Karena ketika kita mencari jodoh di luar sana, banyak dari kita tuh ketika scroll profil seseorang atau cem-ceman atau ya doi gitu ya, kita tuh banyak yang terpikat oleh fisik, ya enggak? Coba komen. Banyak banget, apalagi cewek-cewek yang suka K-pop ya, yang suka K-pop, yang suka drakor, itu banyak banget yang terpikat dulu sama fisik nih. Terus sedangkan di Ta'aruf itu kita tuh apalagi di aplikasi TOI ini gitu ya. Aku kalau ngelihat pas buka aplikasinya itu yang kelihatan tuh ngeblur gitu. Kayak ya udah cuma blur apa nih blur. Oh ternyata muka blur gitu. Cuma kelihatan usia, terus habis itu dia tuh statusnya single atau married, apa segala macam gitu. Dan akhirnya kita bisa klik profilnya gitu. Nah, justru tapi dari situ kita bisa lebih fokus pada karakternya, ya enggak? Instead of kita hanya fokus pada fisiknya. Ya mungkin pembahasan fisik yang memang penting gitu ya. Tapi fisik itu nggak ada habisnya. Gitu. Fisik itu nggak ada habisnya. Kita itu ya ketika kita hanya menikah karena fisik, akhirnya ya bisa jadi kita udah cukup nih sama yang sekarang. Nanti ketika kita melihat yang lebih cantik atau lebih ganteng, akhirnya pindah lagi, gitu kan? Nah, kita hanya menyandarkan pilihan kita itu hanya dari fisik. Padahal sebenarnya kita itu harus punya standar, yaitu ya karakternya itu tadi, gitu kan? Kriteria yang seperti apa, agamanya seperti apa. Nah, itu sangat difasilitasi oleh aplikasi ini nih, karena bener-bener mukanya nggak kelihatan, jadi kita hanya fokus sama backgroundnya dia seperti apa, terus dia itu sarjana atau tidak. Nah, itu kan mungkin jadi pertimbangan buat orang tua ya. Nah, itu bisa obrolin gitu. Terus juga jadi apa ya? Jadi bisa lebih objektif untuk melihat seorang atau calon pasangan kita, bukan lagi subjektif. Karena banyak teman-teman kita yang lewat jalur pacaran mungkin ya udah terpikat duluan, udah terlena duluan dengan fisiknya, dengan ya pokoknya kegantengannya gitu ya, dan akhirnya ya udah jatuh cinta duluan, dan akhirnya karena jatuh cinta itulah yang akhirnya melemahkan logika si perempuan, betul. ya kan? Dan akhirnya nggak bisa berpikir secara logis lagi, apapun yang dikatakan oleh laki-laki oke gitu, oke, ayo, dan akhirnya ya udah terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan.
Dan itu bahaya banget, serius, bahaya banget kalau misalkan kita lewat jalur seperti itu gitu. Padahal ada nih aplikasi yang bener-bener jagain kita banget, terutama cewek ya, cewek tuh muslimah gitu ya, itu wajib banget gitu untuk coba aja sekali. Itu sangat semenjaga itu, menjaga wanita tuh dari segala sisi gitu ya. Terus juga yang aku paling suka ya dari aplikasi Toi itu ada fitur filter. Nah ini kan ya ketika kita nyari pekerjaan aja kan kita termudahkan sekali ya kalau misalkan ada filter, misalkan pekerjaannya kita pengen yang di Jakarta aja nih atau di Bekasi aja. Nah sama juga dengan pekerjaan, nyari jodoh pun juga ternyata mudah gitu, dimudahkan oleh Toi, karena di Toi ini ada filter berdasarkan usianya kita bisa cari tuh range-nya yang semana gitu yang kita pengen, terus kotanya tuh kita pengen kota mana, terus single atau tidak, terus pendidikan terakhirnya seperti apa gitu, atau segala macamnya itu banyak banget. Dan bahkan yang terbaru sampai bisa filter by keyword ya Teh, keyword komunitas iya. ya. Iya betul, atau ya kata-kata keyword yang mungkin bisa komunitas, bisa ustadz yang dia gemari gitu ya. Mungkin hobi kalau kita punya referensi gitu yang sama, pengen seseorang yang dia juga ngikutin ustadz ini nih gitu. Nah itu bisa banget tuh lewat Toi gitu. Itu sih yang keren menurut aku dari aplikasi Taaruf Online Indonesia gitu. Nah terus balik lagi ke pengalaman ya, maaf panjang Teh. Ini no endorse guys. Iya, no endorse, bener, serius. Karena aku udah nyiapin catatannya, jadi Masya Allah. sayang aja kalau gak dikeluarin. Ya, kalau pengalaman itu ya banyak lah ya pengalaman ya. Kalau yang indah-indahnya mah kan ada di pacaran ya. Tapi kalau ditaruh bener-bener ya nggak indah sih. Ada banyak hal-hal yang nggak indah malu ya. kan, kayak di ghosting, kita ngajuin terus tiba-tiba ya dia menghilang gitu. Terus ada juga yang ketemu cowok-cowok atau manusia-manusia yang mau nggak temenin aku dari nol gitu. Padahal belum apa-apa, belum juga kenalan, belum juga apa udah ngomong kayak gitu gitu kan. Terus juga ada yang apa ya, visi misinya terlalu template gitu. Itu banyak banget. Ini mungkin maaf ya bagi Ikhwan ini mungkin jadi refleksi kita bersama ya. Banyak banget aku temuin tuh visi misi Ikhwan yang bener-bener standar banget, kayak udah samawa sakinah mawadah warohmah, selesai. Padahal kan sebenarnya bisa lebih detailin ya Teh. Menurut kita bagusnya seperti apa, terus kita tuh mimpinya apa, tujuan kita tuh menikah tuh apa, terus kita pengen menjalani pernikahan tuh seperti apa. Nah itu kan bisa lebih personalize lagi ke karakter kita seperti apa, hobi kita seperti apa, profesi kita nanti seperti apa. Misalkan kita berdakwah, itu kan udah beda lagi visi misinya. Misalkan kita menjadi content creator, itu mungkin beda lagi visi misinya. Sesuai. Itu kan seharusnya lebih, ayolah para Ikhwan, lebih diniatin lagi untuk bisa nulis visi misinya gitu. Nih mohon maaf ya, punten. Terus juga banyak lah pokoknya ya. Terus juga ada satu lagi, nggak ngasih alasan yang jelas ketika nolak gitu ya. Itu banyak banget terjadi, kayak alasannya cuma afwan dan gitu aja. Padahal sebenarnya bagi cewek-cewek penting banget loh feedback itu, penting banget. Kayak kita tuh pengen tahu kenapa sih kita ditolak, kenapa sih? Karena apa? Karena kita kalau misalkan Ikhwan itu memberitahu, mungkin itu bisa jadi feedback, mungkin itu bisa menjadi input. Kita bisa belajar dari situ. Oh, gue kurangnya di sini gitu. Dan akhirnya dia bisa lebih improve lagi ke depannya gitu. Perbaikanlah untuk ke depan gitu. Kan ada yang setuju? Oke. Nah, ya ini masukan untuk para ikhwan ya terkait visi misi tadi, biar lebih personalize, jangan cuma template aja nih. Kalau kalian pengen dapet istri dengan spek seperti Teh Milah, coba berefleksi diri, apakah visi misi kalian itu sudah sejauh itu atau belum, atau hanya template, atau mungkin juga kadang juga saya temuin
kalau misal apa namanya ngisi tuh kadang tuh kayaknya ini AI deh gitu. Kayaknya Iya, kalau iya. diketikin di Google muncul deh Bener, gitu. bener, Jadi bener, jangan bener. jangan yang begitu karena itu tidak menarik guys di mata para akhwat. Mungkin sebaliknya juga seperti itu ya, para ikhwan juga mungkin menemui akhwat-akhwat yang seperti itu. Jadi tidak hanya berlaku untuk ikhwan tapi juga untuk akhwat Mm-mm, mm-mm. gitu. Ya, Setuju, setuju. sok dilanjut teh. Oke. Nah, terus pengalamannya lagi ya. Selain itu, menurut aku belajar untuk mengkomunikasikan kriteria jodoh kepada orang tua. Mhm. Itu penting banget. Kenapa? Banyak dari kita, cewek-cewek nih terutama, itu baru ngomong ke orang tuanya ketika lagi match. Ketika Mhm, lagi mhm. match, terus habis itu lagi udah saling tertarik gitu ya. Akhirnya baru ngasih tahu ke orang tua. Padahal sebenarnya mungkin orang tua belum kita tanyain, ayah, ibu, kriteria jodoh menurut kalian tuh seperti apa sih? Nah, itu belum diobrolin. Terus mereka juga nggak tahu kita tuh pengennya apa, pengennya yang kayak gimana. Mhm. Terus tiba-tiba ujuk-ujuk kita langsung nyodorin CV nih, mah, pah gitu. Padahal kan sebenarnya kalau kayak gitu akhirnya terjadilah miskomunikasi, terjadilah perang dalam rumah gitu. Mhm. Karena wah itu sering banget terjadi sih menurut aku ya, berdasarkan pengalaman aku dan terjadi juga di aku. Karena aku juga sama orang tua juga seperti itu ya. Aku pernah gitu ada di suatu masa di mana aku tuh masih newbie banget gitu, masih newbie, terus telat gitu, cenderung telat untuk mengkomunikasikan kriteria jodoh yang aku inginkan tuh seperti apa. Akhirnya aku pun juga nggak tahu orang tua tuh pengennya seperti apa gitu kan. Padahal sebenarnya itu tuh bisa kita lakuin jauh-jauh hari sebelum kita match, sebelum kita ya udah ketemu, udah saling tukeran CV gitu dengan Ikhwan. Kita tuh seharusnya udah mengkomunikasikannya dulu biar nanti ketika Mhm. sudah datang, oh orang tua pun juga oh ya ini emang sesuai dengan yang kamu inginkan gitu. Dan aku juga setuju, ibu sama ayah juga setuju gitu sih. Terus selain itu juga ini lebih relate ke drakor sih sebenarnya ya. Banyak dari kita mungkin ya penonton-penonton drakor, terus yang suka K-pop, yang suka cowok-cowok fiksi, itu dilabeli dengan dia mah standarnya ketinggian gitu. Mhm. Karena ya cowok-cowok drakor Mhm. yang green flag semua gitu. Ya dia mah standarnya tinggi banget, spek-spek kayak Baekhyunwoo, terus Lee Mhm. Jae, wah pokoknya susah deh gitu. Mhm. Nah, itu banyak ya yang mungkin terjadi gitu ya di kita. Nah, padahal sebenarnya menurut aku sih nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa untuk para akhwat untuk punya standar yang tinggi. Mhm. Karena ya kita don't lower your Mhm. standards gitu. Mhm. Kalau misalkan kita punya standar yang seperti itu, menurut kita pemeran di drakor itu bagus, ya nggak ada salahnya. Mungkin apa ya, kalau misalkan itu juga sesuai dengan syariat gitu ya, nggak menyalahi syariat Islam, ya nggak apa-apa gitu, kita cari yang seperti itu gitu kan. Tapi Mhm. kita tambah dengan ilmu agama juga pastinya gitu ya, Mhm. bukan yang opa-opa Korea aja Mhm. gitu. Nggak yang ya yang versi versi hijrahnya lah Mhm. gitu. Nggak apa-apa, don't lower your standards. Itu penting banget. Banyak dari cewek-cewek nih yang ya udahlah nggak apa-apa, turunin aja gitu. Yang penting gue Mhm. nikah. Jangan kayak gitu karena kalau kata Ustadz Felix ya, lebih baik nggak nikah daripada nikah dengan orang yang salah. Mhm. Itu jelek banget kayak itu yang menguatkan aku sih sampai sekarang. Akhirnya kayak ya udah berjuang, ayo cari yang sesuai. Nah tapi disclaimernya, don't lower the standards, tapi juga harus keep it realistic. Nah Mhm. keep it realistic itu gimana maksudnya? Kita kan menikahi seseorang itu beserta dengan kekurangannya ya, beserta dengan Mhm. kekurangannya, bukan hanya kekurangan secara karakter aja, tapi kekurangan keluarganya, Mhm. kekurangan profesinya, kekurangan di orang tuanya. Akan pernah ketemu orang atau calon pasangan yang benar-benar
fit 100% dengan tipikal kita atau kriteria kita, itu nggak akan pernah terjadi. Mhm. Ada kalanya kita tuh ya udah yang ini nggak apa-apa, nggak ada, yang penting ada ini gitu. Itu mungkin bisa kita tolerir gitu, hal-hal seperti itu gitu. Jadi jangan pernah kayak harus ada semuanya, harus diijoin centang ijo semua. Pokoknya kriteria ini harus dapat semua. Wah, kalau kayak gitu nggak akan nikah-nikah gitu. Mhm. Mhm. Jadi Mhm. bener, don't lower the standards, tapi tetap keep it realistic gitu. Bersiap untuk menerima kekurangannya. Nah, itu kan juga ada ya di profile TOI gitu ya. Kita juga bisa lihat kelebihannya apa, kekurangannya juga apa. Nah, penting banget buat kita makanya untuk ngedetailin, jangan asal cuma yang ngisi asal-asalan aja, tapi itu juga penting loh biar calon pasangan kita nantinya tahu secara persis kita tuh kekurangannya apa, kelebihannya apa gitu. Itu buat kita bisa niat untuk mengisi profile di TOI gitu, biar hal-hal tersebut enggak kejadian lah yang aneh-aneh gitu. Oke, don't lower your standard, terutama untuk perempuan. Ya, laki-laki juga sama sih sebenarnya, tapi mah insya Allah perempuan kayaknya lebih banyak yang siap ya daripada laki-laki nih rasa-rasanya. Gitu. Jadi untuk para perempuan jangan sekali-kali untuk menurunkan standar kalian, standar kita, karena lebih baik nggak nikah-nikah daripada nikah sama orang yang salah. Nggak nikah-nikah itu bukan berarti nggak nikah loh, tapi butuh kesabaran untuk bertemu dengan orang yang insya Allah tepat, orang yang satu visi misi sama kita, orang yang tujuannya tuh sama gitu ya, yang bisa punya tujuan yang personal gitu, bukan tujuan-tujuan yang template sifatnya. Bahkan mungkin ya orang-orang atau mungkin kalian yang di sini barangkali juga nih, kalian juga menuliskan visi menikah itu adalah sakinah, mawadah, warohmah, tapi nggak ngerti sakinah itu apa, mawadah itu apa, warohmah itu apa gitu. Jadi jangan sampai kita nggak ngerti apa yang kita tuliskan di CV kita, dan kita juga nggak ngerti apa sih yang sebenarnya kita butuhkan gitu dari pasangan maupun kita sendiri. Jangan-jangan belum mengenal diri sendiri gitu. Oke, ini udah tinggal 15 menit lagi. Kita coba buka di kolom pertanyaan ya Teh. Aku coba bantu bacain. Kalau ini mungkin aku jawab cepet dulu. Mau tanya, kalau ingin menikah sama teman yang sudah lama kenal, misal teman sekolah, apakah ada ta'aruf juga? Intinya ta'aruf itu kita nggak boleh berdua-duaan. Proses perkenalan yang tujuannya jelas, tidak ada khalwat, dan sebaiknya memang ada perantara gitu. Perantara itu bisa dari orang tua ataupun orang-orang yang paham tentang ta'aruf, cuman kalau kami menyarankan memang sebaiknya dari orang ketiga, karena kalau misal dari salah satu pihak, kadang tuh ada rasa-rasa segan, rasa nggak enak. Kalau misal mau follow up nanti takutnya dikira kok kayaknya aku ini banget ya, ngebet banget nikah gitu, padahal enggak gitu. Jadi tetap pakai pakai ta'aruf, cuman mungkin perkenalannya bisa lebih cepat karena sudah pernah kenal sebelumnya gitu. Oke. Kak, tipsnya cara menyadarkan para ahwat yang terlalu berekspektasi dari fisik seperti di drama Korea. Oh my god. Cara menyadarkan para ahwat. Kayaknya panjang ya Teh. Coba kita skip dulu. Itu tadi Kalau Teteh mau sebenarnya udah menjawab aku nih, jawab sih. udah dijawab ya. Coba Iya, mungkin nanti bisa dicek lagi nanti insya Allah kita akan rekamannya. simpen rekamannya. Nanti di awal ada kok. Ini tadi, Teh bagaimana saya menolak dia karena saya nggak mau pacaran. Padahal dia ngechat, bentar ini karena ada panjang ya, intinya gini, gimana saya menolak dia karena saya nggak mau pacaran nih, tapi dia tuh ngechat saya gitu. Apakah saya salah untuk menolak, tapi dia orang yang agamanya baik gitu. Jingle. Gimana Teh? Kalau itu sih
solusinya ya cari orang yang ilmu agamanya lebih di atas ya. Maksudnya mungkin seperti ustadz, Mhm. kita lagi halakoh, kita ada liko, kita ada kelompok pengajian. Nah, itu kan pasti ada apa ya, ibaratnya senior atau musyrifah atau ustadz gitu yang lebih di atas kita. Nah, itu mungkin bisa kita tawarkan untuk mau nggak untuk jadi perantara kami gitu. Mhm. Karena kalau kayak gitu kan ibaratnya udah apa ya, ya kita nggak bisa menolak juga lah kalau misalkan memang kalau misalkan dilanjutkan cuma kita berdua kan juga nggak bisa gitu kan karena jatuhnya Mhm. kholwat. Jadi Mhm. memang harus cari gitu ya. Nah kalau misalkan nggak liko nggak halako gimana? Nah itu harus makanya kita Betul. Jadi harus mhm, punya mhm. mentor, harus punya ustadz, harus punya ustazah. Karena apa? Kita kalau misalkan hidup tuh nggak ada mentor tuh, aduh kayak hidup nggak ada Mhm. nggak ada tujuan dan akhirnya kita tuh ketika nemuin masalah ya gampang terombang-ambing Mhm. gitu. Ini penting banget buat kita tuh punya ustadz atau ustazah. Itu bukan maksudnya ustadz atau ustazah yang kita tonton di YouTube setiap hari ya, bukan. Mhm. Mhm. Tapi ustadz atau ustazah yang benar-benar keep in touch dengan kita secara langsung gitu. Mhm. Jadi mereka tuh tahu kekurangan kita seperti apa, kelebihan kita seperti apa gitu. Bener-bener mungkin ada waktu seminggu sekali ketemu gitu. Mereka tahu Mhm. karakter kita kayak gimana. Nah, itu cari yang kayak gitu. Itu penting. Mhm. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman nggak punya ustadz atau ustazah gitu kan, kalau misal nge-reach out toi mungkin terlalu jauh gitu ya, karena kan ini teman sendiri gitu. Makanya coba teman-teman kalau nggak punya ustadz atau ustazah, coba datang deh ke kajian-kajian yang ada di kota teman-teman, ke komunitas-komunitas yang komunitas pengajian, kajian rutin gitu ya, yang ada di kota teman-teman dan tanya ada nggak halakoh atau liko rutinnya atau Benar, kajian pekanannya tuh betul. ada nggak sih kelompok-kelompok kecilnya gitu kan? Karena nanti ketika teman-teman sudah punya kelompok-kelompok kecil itu, insya Allah teman-teman nggak akan ada pertanyaan seperti ini lagi gitu. Karena teman-teman sudah tahu akan minta tolongnya itu ke siapa gitu. Akan minta tolong ke siapa, akan minta nasehatnya itu yang lebih personal itu ke siapa gitu. Karena kalau misal teman-teman di TOI, ya kita akan bantu semaksimal mungkin. Tetap kita akan coba berikan nasihat-nasihat, konsultasi sebisa mungkin. Tapi user TOI itu kan ada 54.000 ya, mohon maaf nih. Jadi tidak bisa mengcover semua kebutuhan teman-teman yang mungkin itu sifatnya terlalu personal gitu. Jadi alangkah lebih baiknya kalau teman-teman coba cari kajian-kajian yang ada di lingkungan dulu. Nah, nanti kalau mungkin, nah ini salah satu fungsinya TOI juga ya. Kalau mungkin di lingkungan-lingkungan kajian teman-teman itu tidak menemukan orang yang mungkin satu visi atau tidak bertemu yang kayaknya kok nggak ada ya jodoh aku di sekitar lingkungan aku gitu. Nah, barulah tuh teman-teman bisa pakai TOI karena ikhtiar bisa lewat mana aja gitu. Kita nggak pernah tahu ya kalau ternyata nih salah satu ternyata jodohnya Teh Mila juga sedang menonton live Instagram ini. Kita nggak tahu ya Teh, kan nggak tahu ya Aku wasilah speechless. jodoh dari mana. Kita nggak pernah tahu wasilah jodoh itu dari mana gitu. Teh ini aku mau nanya nih, kalau misalnya nih ternyata ada yang menanyakan kodenya Teh Milah nanti di DM boleh nggak kalau aku kasih tahu kode Insya Allah. CV-nya? Boleh ya, Insya aman ya? Allah. Aman, insya Allah. Oke, aman. Tapi kalau ID Instagram tidak ada, Jangan dulu. tidak ada ya. Oke, ini mau selesai malah ini ya, malah banyak ya. Oke, ini menurut ada yang bertanya nih, Teh, apa kalau wanita semakin matang itu akan susah mendapatkan jodoh, Teh? Menurut Teh Mila sendiri gimana nih yang punya prinsip mending gak nikah-nikah daripada nikah sama orang yang salah nih? Berarti kan semakin matang ya gitu kalau kita nggak nikah-nikah gitu. Hmm. Ya, jadi kalau di sini kan semakin matang itu maksudnya gimana ya? Oh, Semakin matang secara usia kah? Atau secara kedewasaan nih? Karena kan ada dua hal yang berbeda.
nih? Chronological age dan mental age ya. Ya mungkin ya, ya pokoknya kalau misalkan matang itu mungkin secara dua-duanya ya, susah mendapatkan jodoh. Nah itu mungkin ya kalau misalkan secara usia mungkin kalau aku lihat realitanya sekarang ya banyak ya dari kita juga, terutama yang udah berumur gitu ya, kadang disangka tuh kayak, atau ya mungkin ini riset pribadi aja sih kayak banyak gitu cowok-cowok yang pengennya tuh di bawahnya dia gitu kan secara umur gitu. Tapi ya again balik lagi ya kita nggak pernah tahu ya itu apakah hanya riset personalku aja atau memang banyak gitu. Tapi ya balik lagi, intinya kalau misalkan sudah apa ya, ibaratnya kita sudah yakin ya, sudah yakin dengan ketetapan Allah, itu insya Allah ya apapun yang sudah terjadi, misalkan kita terhambat dalam prosesnya atau apapun itu, yakinlah itu adalah yang terbaik dari Allah gitu. Itu wajib banget. Ilmu berserah dan ilmu pasrah itu wajib banget kita punya. Karena banyak ya di sini juga yang mungkin kayak, oh kalau misalkan ikut TOI udah pasti dapet jodoh gitu. Oh belum tentu Besti. Tentu aku sudah dari tahun 2021 tapi belum dekat. Kalian yang baru-baru ini join dari dulu. Canda-canda. Jadi iya maksudnya ya itu tadi ya, kita itu banyak mungkin kita banyak dari kita tuh sudah meminta kepada Allah gitu ya, meminta berdoa gitu kan, dimudahkan, dilancarkan, terus habis itu kita minta jawabannya dari Allah, ya Allah kapan sih gitu, kapan sih aku tuh bisa mendapatkan jodoh, kok susah banget gitu ya. Sebenarnya Allah tuh selalu menjawab, Allah tuh selalu menjawab doa kita, tapi kadang kitanya yang nggak suka sama jawabannya, ya nggak, kitanya yang nggak suka sama jawabannya, dijauhkan dari si A, dijauhkan sama ikhwan B, dijauhkan dari akhwat C. Itu sebenarnya adalah jawaban dari Allah juga. Dan itu baik buat kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau misalkan saat ini kita belum juga mendapat dan akhirnya kita ya udah, kita fokuskan dengan apa yang ada di depan kita gitu kan. Kita ada di keluarga kita, fokus untuk biru walidain. Kita bisa fokus untuk perhatiin orang tua kita, bahagiain orang tua kita. Kita punya kakak, kita punya adik, bahagiain mereka. Gitu. Karena terkadang ketika kita tuh ngoyo banget atau usaha banget, itu justru malah nggak dapet gitu. Tapi ketika kita tuh malah fokus sama diri kita sendiri, kita bahagia sama diri kita sendiri, kita fokus dengan apa yang ada di depan kita, kita misalkan yang di depan kita ada keluarga kita, ya kita fokus sama keluarga kita bahagiain. Justru dari situlah jodoh mungkin datang gitu dengan sendirinya. Sering nggak teman-teman ngalamin hal kayak gitu? Ketika kita tuh ngoyo banget, usaha banget, malah nggak datang. Tapi ketika kita tuh pasrah, kita berserah, ya udah ya Allah, mau gimana pun, mau kapan pun datangnya, ya udah aku pasrahkan, malah datang. Sering banget kejadian kayak gitu dalam kerjaan, dalam apapun yang kita usahakan, itu sering banget terjadi kayak gitu. Begitu pula dengan jodoh. Jadi apapun yang terjadi, kalau sudah terjadi, itu insya Allah baik buat kita. Gak ada kata susah, gak ada kata apa ya, ibaratnya ini takdir yang salah, aku ingin mengubah takdir, tidak ada. Semua takdir itu baik, cuma kadang kitanya yang menganggap itu buruk. Allah yang tahu jalan hidup kita itu biar baik tuh seperti apa, hanya Allah. Jadi itu sih mungkin. Masya Allah ya, ini langsung reactionnya love 100. Ini buat teman-teman jawaban yang barusan nih menarik banget ya. Jadi mungkin tidak secara langsung menjawab pertanyaan tadi, tapi sebenarnya lebih daripada itu, mindset ketika kita berta'aruf, atau sebenarnya itu bukan mindset hanya untuk berta'aruf ya Teh, tapi di dalam hidup juga kita tuh perlu untuk
berlatih untuk tawakal dan tahu maksud di balik Allah mentakdirkan kita di hari ini, situasi hari ini tuh apa sebenarnya gitu. Jangan-jangan itu adalah bentuk doa, bentuk jawaban Allah atas doa-doa kita, tapi kita nggak sadar kalau itu tuh sebenarnya bentuk jawaban doa gitu. Kita yang nggak ngerti gitu. Dan mungkin teman-teman juga perlu ya tahu bedanya antara qadar dan free will. Kalau teman-teman udah tahu tiga hal ini, teman-teman insya Allah akan lebih ringan gitu untuk menghadapi kehidupan sehari-hari atau mungkin juga putus asa ketika ikhtiar ta'aruf. Teman-teman akan lebih ngerasa tenang, nggak ngoyo dan berpasrah gitu, bisa lebih pasrah. Dan teman-teman kalau nggak tahu apa itu qadar dan free will, teman-teman boleh ikut join besok kita ada acara TTS ya, Ta'aruf Talk Series bersama dengan saya. Bersama dengan saya insya Allah jam 4 Mantap. sore. Teman-teman boleh daftar nanti saya kasih linknya di story ya. Walaupun judulnya Ta'aruf Online Indonesia Undercover, jadi nanti saya akan spill CV-CV pasangan menikah dari TOI itu seperti apa aja, kemudian CV-CV yang tertolak di TOI itu seperti apa aja, pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh Ikhwan, oleh Ahwat, itu pertanyaannya tuh macamnya apa aja. Teman-teman kalau penasaran, besok ikut jam 4 sore, jangan lupa daftar, nanti akan aku share linknya di story gitu. Oke, Menarik, Masya Allah menarik. ya, ini banyak Penasaran juga aku. banget yang nonton. Jadi penasaran juga. Iya, iya, iya. Karena ini sih, lucu ya ternyata. Maksudnya kayak, oh ternyata ada persamaan nih di CV-nya si ini gitu. Kok ini nggak ada persamaannya ya, tapi kok nikah juga gitu. Ternyata Hmm. lucu-lucu gitu, bukan lucu ya, kayak memang apa ya, kayak jodoh itu susah banget dirumuskan dalam tanda kutip ya. Maksudnya kalau kita coba cari algoritmanya atau mungkin teman-teman di sini sering ya dengar, oh aku kepribadiannya ENJF gitu, aku ENTJ atau apa gitu. ENFJ. Ya ENFJ misalnya kayak gitu. Kayak cocoknya sama siapa? Oh ternyata itu nggak bisa jadi patokan bahwa oh jodoh aku harus sesama ENJF misalnya. Hmm. Oh ENTJ kayak gitu. Itu nggak ternyata nggak bisa jadi patokan gitu. Nah kalau teman-teman pengen tahu apa sih pola yang terlihat di antara user-user toy yang sudah menikah bisa ikut di Ta'aruf Talk Series besok ya jam 4 insya Allah seperti itu. Ini nanti kita akan sharing lebih lanjut. Mungkin memang teknis banget ya, tapi pembicaraan besok insya Allah lebih ke sesuatu yang tidak bisa kami ceritakan di depan layar kayak gitu. Oke, menarik banget. Ini Masya Allah, teman-teman sudah mendengarkan, ikut berdiskusi. Tadi juga ada yang ikut di kolom komentar, hampir 1 jam. Udah 1 jam ternyata kita ngobrol ya. Masya Allah, Teh Milah ini. Ayo kita kapan-kapan discuss lagi Teh. Kayaknya kita perlu Ayo, bikin sesuatu. boleh. Kita Kita bikin nanti. sesuatu nanti, insya Allah ya. Kita kolaps lagi untuk project-project kebaikan selanjutnya. Dan mungkin terakhir dari Teh Milah tadi sudah banyak banget ngasih pengalaman, sharing POV-nya juga, perspektifnya juga gitu ya. Dan sudah banyak sekali pesan-pesan yang disampaikan. Tapi ini saya pengen minta closing statement, 1 menit closing statement dari Teh Milah untuk teman-teman di sini. Silahkan Teh. Oke, mungkin aku mau nambahin yang soal tadi dulu ya, yang soal uh, free will Hmm, mungkin ya, free hmm, will, ada ranah yang dikuasai, ada yang tidak gitu ya. Nah ini sedikit tipis-tipis sebelum sesi besok. asik. Iya. Nah, kalau aku pernah dengar gitu ya dari Ustadz Felix gitu ya, kadang ini ilmu penting banget nih terkait panahan sebenarnya gitu. Jadi ada ketika kita menarik anak panah gitu ya, itu sama banget sama hidup kita gitu kan. Ketika kita menarik anak panah, itu kita tuh sedang berusaha gitu kan. Tapi ketika sudah dilepas, itu adalah kuasanya Allah gitu kan. Dan kita nggak pernah bisa apa ya, ibaratnya
memprediksi apakah dia kena target atau tidak gitu kan. Nah itu kita nggak pernah tahu, tapi itu bukan urusan kita. Mau kena target atau mau tidak, itu bukan urusan kita. Itu udah serahin aja sama Allah. Karena insya Allah itu yang terbaik buat kita. Jadi kuasa kita atau ranah kita itu hanya di menarik anak panah aja, udah selesai. Sisanya itu serahin aja sama Allah, biar kita itu bisa lebih nggak stressful gitu ya ketika menghadapi masalah-masalah atau hal yang tidak sesuai dengan apa ya tujuan kita gitu. Terus juga tadi ya aku pengen highlight sedikit soal don't lower your standards, tapi but keep it realistic gitu ya. Nah, itu penting banget karena dulu gitu ya, kalau kita melihat siroh itu ada loh masa dimana ada hidup orang tuanya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi gitu ya. Mereka itu sama-sama punya kriteria atau standar yang sangat tinggi gitu ya. Yaitu apa? Mereka sama-sama ingin punya calon pasangan yang bisa ketika bersama itu bisa membebaskan Baitul Maqdis. Masya Allah. Dan benar gitu ketika mereka dalam kesendiriannya masing-masing ya, ketika jomblo itu mereka tuh benar-benar berazam pada dirinya, gue nggak akan nikah sebelum gue ketemu calon yang sesuai dengan visi misi gue yang ini. Sama-sama kayak gitu. Mereka ada yang datang tapi nggak sesuai visi misinya, ditolak. Dan akhirnya benar, akhirnya mereka ketemu, Allah takdirkan mereka berjodoh, dan Masya Allah gitu, anaknya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi itu menjadi pembebas Baitul Maqdis gitu kan. Itu Masya Allah bisa banget jadi role model kita gitu untuk yang tadi ya, don't lower your standards but keep it realistic gitu. Itu dari aku. Oke, Masya Allah. Don't lower your standard, but keep it realistic, guys. Oke, Masya Allah. Terima kasih banyak untuk Teh Mila yang sudah berkenan sharing bareng Ta'aruf Online Indonesia. Semoga ini bukan yang pertama, tapi insya Allah ini jadi awal dari sharing-sharing kebaikan selanjutnya juga, kebermanfaatan yang lebih luas juga. Semoga teman-teman di sini yang menonton bisa mengambil banyak hikmah dan diyakinkan hatinya untuk memilih bertaaruf daripada metode-metode yang lain. Dan kita doakan juga untuk teman-teman di sini yang belum bertemu jodohnya, semoga Allah beri ketetapan terbaik, pertemukan dengan jodoh terbaik, dan disibukkan dengan hal-hal yang dekat dengan ketakwaan. Dan juga Teh Milah khususnya, semoga Allah pertemukan dengan jodoh yang solih, jodoh yang satu visi, jodoh yang pengemban dakwah juga, insya Allah ya, sampai nanti melahirkan generasi-generasi penerus Al-Ayyubi juga, insya Allah. Oke, terima kasih banyak. Amin, siap, terima kasih. Ya, gitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman. Terima kasih banyak sudah bergabung. Sampai jumpa besok di Ta'aruf Talk Series. Jangan lupa daftar, nanti aku share di story ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak Teh Mila. Teh Kisa, thank you teman-teman.